Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai pemirsa pendengar setia podcast Kelompok Satu, kembali bersama saya Vita Septiani dan narasumber kita yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng pastinya. Ada kakak, silakan Saya, kak. saya Andreas Perlindungan, salam kenal. Halo, Oke, saya Glenn Sahusilome, biasa dipanggil Glenn. Salam kenal. Halo, nama saya Joko Prasetya, biasa dipanggil Joko. Halo, dan yang saya terakhir, Iman Galang, biasa dipanggil Galang. bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakakku? Baik Luar Alhamdulillah sekali. biasa. baik. Alhamdulillah. Kelihatan sekali ya dari mukanya ini baik semua. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah isu kontemporer di mana isu ini selalu terjadi setiap tahunnya. Ya, seperti yang pemirsa ketahui, isu ini sangat meresahkan di kalangan masyarakat, apalagi kalau bukan korupsi. Nah, untuk kakak-kakak narasumber, tahu kan yang namanya korupsi itu sangat meresahkan bagi masyarakat kita. Banget. Iya, Kak. Sangat Iya, banget, betul. Kak. Nah, menurut pandangan dari kakak-kakak ini, apa itu korupsi? Arti dari korupsi? Boleh dimulai dari Kak Andre. Oke, saya dulu ya. Kalau menurut saya sih korupsi itu artinya orang yang mengambil yang bukan haknya. Contoh, misalkan ada pulpen di meja temannya langsung diambil, padahal itu bukan punya dia. Atau misalkan duit, entah duit siapa di dompet itu main diambil. Menurut saya itu korupsi sih. Hal seperti Oke. itu. Dari kakak yang lain mungkin Dari pendapatnya. saya. Kalau dari saya tuh sebenarnya kuncinya ketidakjujuran dan keserakahan ya. Jadi ada rasa keinginan yang nggak pernah cukup lah dari orang itu. Oh. Makanya dia terciptalah korupsi-korupsi kayak gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu, Pak. Oke, mungkin dari Eh, Kak Joko. oke, mungkin kalau dari saya sih korupsi itu ini sih tindakan penyalahgunaan kekuasaan, misal di pemerintahan contohnya. Contohnya tuh misal ada kasus suap, terus penggelapan dana, nepotisme, money laundry. Nah, itu tuh menurut saya itu contoh dari korupsi sih. Oke, mungkin Kak Galang ada. Kalau dari saya, korupsi, saya sedikit menambahkan saja ya. Kalau Boleh, korupsi boleh, itu boleh. nggak melulu tentang harta menurut saya ini. Contoh saja misal PNS. Oke. Mereka bisa juga korupsi tapi korupsi waktu. Jadi misal dia aturan pulang jam 4, jam 2 siang dia sudah pulang. Itu sudah termasuk korupsi waktu juga menurut saya. Sangat sederhana itu ya Kak, pengertiannya Iya. itu. Nah, dari tadi yang disebutkan arti-arti dari korupsi, bisa terjadi korupsi itu. Boleh dimulai dari Kak Joko. Kayaknya ini Oke. tahu ini. Hmm, mungkin penyebab dari korupsi ya bisa diambil contohnya dari PNS sih. PNS kan menurut saya itu gajinya kecil ya. Untuk menghidupi sehari-harinya tuh menurut saya kurang. Jadi dengan PNS ini sering menghalalkan segala cara buat mendapatkan ini uang-uang tambahan. Contohnya, misal ada dapat SPT nih, SPT. Nah, SPT kan ada uang taksi tuh. Uang taksi tuh biasanya dimainin ini harganya. Dia pakai kendaraan sendiri, misal pergi ke tempat mana, dia pakai kendaraan sendiri dan dan dia tuh malah minta ke ini ke travel nota kosong. Nah, nanti dia bisa ini sih bisa ngisi sendiri nominalnya dan itu menurut saya sangat merugikan sih menurut saya. Oke, mungkin dari kakak yang lain ada penyebab lainnya? Saya mau kasih tanggapan sih. Saya nggak setuju sama pendapat Joko. Menurut saya Kenapa itu itu? bukan karena orang kayak contoh PNS gaji kecil, terus karena dia punya gaji kecil, ya dia merasa dia harus nambah pendapatan dengan cara cara seperti itu. Menurut saya itu bukan penyebab korupsi, justru orang-orang Hmm. yang orang kaya, bahkan pejabat-pejabat setingkat menteri pun banyak yang korupsi. Kalau boleh kasih contoh, kemarin kita di tahun 2020 satu dilanda pandemi COVID, ternyata
menteri kita menteri sosial yang harusnya bansos itu diberikan kepada masyarakat-masyarakat Nah, yang ada sangat juga itu ya, terdampak. korupsi APD ya, Kak. Nah, dengar kan gitu? Ah, itu Iya, malah betul korupsi. sekali. Padahal apa? Padahal dia dia PNS sih, dia PNS sih, tapi kan dia kaya, gaji besar, Ya, betul tunjangan juga sekali. besar. Jadi Mungkin maka dari itu dari saya nggak pendapat setuju. yang lain, Kalau dari pendapatnya saya, yang lain. saya justru lebih ke Kak Joko ya. Karena Iya. eh, kalau dari saya, apalagi saya ini, saya contoh contoh kecilnya lah. Ya jujur aja saya tipis-tipis lah saya masuk dari Oh, SPT SPT. ternyata. Ini Jadi yang saya jujur bahaya aja ini. gitu ya. Karena ya mau gimana, istri saya dua, ya kan. Terus bentar lagi anaknya lima, kayak gitu. Belum lagi saya nanggung orang tua saya. Tanggungan saya sangat banyak dengan menurut saya kurang banget gitu. Jadi itulah yang penyebab saya untuk korupsi ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin ada pandangan lain dari Ya, Galang, mungkin silakan. dari Kakak Galang ini kayaknya ada Iya, pandangan. kalau dari pandangan saya kurang sependapat sih sebenarnya sama Bung Glenn ini. Karena yang namanya korupsi itu tidak bisa dibenarkan dari penghasilan kita yang kecil gitu. Jadi bagaimanapun juga korupsi itu merugikan negara. Dan kita tuh gak bisa mengatasnamakan karena tunjangan kecil, karena gaji kecil, kita melakukan segala cara dengan korupsi itu. Jadi menurut saya penyebab utama korupsi ini sebenarnya mental sih. Mental dan moral Oke. karakter ini yang perlu Nah, ya. dibenahi dari pemerintah. Ya. Nah, kakak-kakak kan sudah menjelaskan penyebabnya tuh. Apa sih strategi agar korupsi di Indonesia tidak semakin meningkat? Setidaknya kita mengurangi lah, mengurangi. Boleh dimulai dari Kakak Glenn. Kalau dari saya pribadi sih, ah, ya kembali lagi ya, karena saya tuh posisinya di sini terdesak ya. Makanya Ya, kalau usul dari saya ya, kalau bisa pemerintah menaikkan gaji lah. Saya nggak nyalain pemerintah, cuma ya karena kebutuhan saya banyak, saya terdesak gitu. Jadi kalau misalkan saya cukup pun, saya tidak akan bermain hal-hal kecil kayak gitu ya. oh, Ya, oke. saya akan jujur lah, jujur sekali saya. Oke. Oke, dari kakak yang lain mungkin ada strategi lain? Eh, Kalau saya sih setuju sama Kakak Glenn karena sekarang tuh kebutuhan pokok naik, terus gaji PNS tuh tetap aja gitu. Jadi kayak kita nggunain gaji tuh jadi sia bukan sia-sia. Nggunain gaji dan menurut saya tuh kurang gajinya buat menghidupi sehari-hari apalagi Kakak Glenn istrinya dua, terus anaknya lima itu sangat kurang sekali. Terus masih menghidupi orang tua Oh, itu sangat aduh ya betul kurang sekali. sekali menurut saya. Ya, Banyak mungkin dari tanggungannya kakak. Bang Glenn ini ya. Tapi kalau saya sih lebih ke strateginya itu pendidikan sedari anak kecil. Kenapa sih terjadi korupsi itu? Menurut saya itu karena keserakahan. Nah, maka dari itu dari kecil anak kita harus di apa anak kecil itu harus diajarin supaya jangan mengambil yang bukan haknya. Kalau misalkan disuruh ke pasar dikasih duit, kembaliannya dibalikin ke orang tuanya. Kayak gitu-gitu sih yang harus diajarin tuh. Kalau itu sih menurut saya. Kalau kalau untuk strategi menurut saya cukup sependapat sih dengan Pak Andre. Saya sedikit menambahkan aja. Jadi selain kita memberikan pendidikan sejak dini untuk anak-anak, kita juga harus memberikan hukuman yang membuat para koruptor-koruptor ini menjadi jera dan calon-calon koruptor ini akan takut untuk melakukan korupsi gitu. Dan Oh ya, seperti apa itu, Kak? nah, hukuman yang saya maksud ini nggak melulu tentang di penjara atau mungkin dihukum mati atau bagaimana. Bisa jadi dengan hukuman sosial saja. Misal dia ada koruptor nih, dia ditaruh di alun-alun, dia dipermalukan di depan masyarakat umum dan mungkin dia bisa membawa atribut-atribut yang menunjukkan kalau dia itu koruptor. Iya, seperti itu. Oke, baik sekali. Kalau saya sih saya Contoh takut langsung. strategi yang sangat luar biasa ini ya, Kak, untuk seperti menakut-nakuti gitu ya, Kak.
Saya Bang Nah, bilang langsung sendiri takut aja ya. nggak mau. Aduh. oke, dari strategi yang sudah dijelaskan, pasti ada harapannya tentu saja untuk ke depannya. Jadi, menurut Kakak, bagaimana harapan ke depannya untuk Indonesia dari strategi-strategi tersebut? Boleh dimulai? Kalau dari saya harapannya cukup simpel aja sih. Semoga masyarakat Indonesia ini bisa lebih sadar tentang bahaya korupsi, sehingga lingkaran setan korupsi ini bisa berhenti. Nah, ya, gitu. Kalau Oke. saya sih harapannya buat Indonesia nanti semoga nggak ada lagi korupsi-korupsi mulai dari lingkup yang besar sampai lingkup kecil kayak RT RW. Karena kenapa? Karena ya itu kalau misalkan korupsi di lingkup RT RW tuh dampaknya tuh langsung ngerasa gitu ke masyarakatnya. Hmm. Nah, kenapa sih saya berharap seperti itu? Supaya saya percaya kalau negara kita nggak ada korupsi, pasti kita bisa mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Begitu. Sebelum 2045 itu, kalau bisa, Kak. Wah, setuju Mantap. saya. Tahun depan kalau bisa. Ya, nah betul sekali tahun depan. Kalau bicara soal 2045, saya punya pendapat juga nih, karena jika dari individu per individu aja kita sadar akan korupsi, ya contohnya seperti saya lah, hal-hal kecil itu Ya, betul nggak sekali kita yang tadi Kakak lakukan ya. jelaskan ya. Saya yakin nggak usah nunggu 2045, mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi tuh Indonesia akan menjadi negara maju se-Asia Amin. Tenggara, bahkan kita bisa diadu lah ya sama dunia tuh, kita bisa akan negara paling maju lah kayak gitu, karena negara kita kaya. Kalau menurut pandangan saya sih seperti itu Kak. Oke, dari Kak Joko ini kayaknya banyak sekali Mungkin harapannya ini. ini sih harapan saya sih untuk kedepannya Indonesia itu masyarakatnya lebih sadar itu, jadi korupsi itu sangat merugikan, itu bukan buat dirinya sendiri, bisa buat orang lain juga. Terus eh, harapan saya tuh hukum di Indonesia tuh makin ditegakkan gitu untuk pelaku korupsi. Kayak mungkin bisa jadi ini perampasan, bukan perampasan, apa namanya, Kemis- pemiskinan, oh, ya, miskinkan. ya, Oke, ya, memiskinkan si koruptor itu. Kalau bisa Setuju, setuju. dimiskinkan, setuju juga gitu. sama harapan yang Kak Joko. Semoga aja apa yang kita bicarakan ini dapat Luar terdengar biasa. aspirasinya. Ya, Oke, luar amin, biasa. amin, amin. Amin, Amin. amin. Oke, sekian dari pembahasan kita, dapat kita simpulkan bahwasanya korupsi di Indonesia bisa dikurangi. Semua bisa dimulai dari hal yang kecil seperti pendidikan karakter, serta mengurangi gaya hidup yang luar biasa, menjadi gaya hidup yang sederhana. Akhir kata saya tutup, sadar diri adalah kunci untuk mencegah korupsi, karena korupsi berasal dari diri sendiri. Ke pasar membeli beras, ke warung membeli terasi. Hai, bangkitlah tunas integritas, bersihkan negeri dari korupsi. Sampai jumpa di selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah, jumpa lagi. Dan